Oke, nggak apa-apa lah. Kita lanjut aja biar cepet. Baik teman-teman, sekali lagi selamat sore. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, bisa uh, meluangkan waktunya untuk ikut dalam sebenarnya ini sebagai diskusi ya, kita dari kelompok First Aid ini berbagi, bersharing kepada teman-teman tentang tema kami First Aid, bagaimana apa fungsinya dan manfaatnya. Nah, untuk perkenalkan, saya Suster Vero sebagai moderator. Terus teman saya ada 3, Edit. Coba Edit, perkenalkan diri dulu, Edit. Halo, Dit. Ya, perkenalkan nama saya Edit. Saya di sini sebagai narasumber dari topik kita hari ini, yaitu first aid. Nah, kedua ada Kak Tasya. Halo, nama saya Tasya. Di sini saya juga sebagai narasumber dari topik kami sekarang yaitu first aid, tapi dari sisi bimbingan konseling. 3 ada Suster satunya. Coba Suster perkenalkan diri. Suster masih di mute suaranya. Jangan di mute, Suster. Bisa nggak, Suster? Suster kayaknya menghilang. Oh, nggak ada, tapi suaranya belum muncul. Suster suaranya di unmute supaya bisa memperkenalkan diri. Suster Tilde. Nah, ini Suster langsung aja saya bantu karena ini masih lama Suster. Suster ini namanya Suster Tilde. Suster juga sebagai narasumber, nanti Suster sharing tentang bagaimana penyembuhan secara spiritual. Nah, mungkin teman-teman yang narasumber ini bertiga, tolong ininya jangan di-mute. Soalnya ini susah. Iya, saya nggak di Suster. Nah, di sini sore hari ini kita ada 2 sesi. Pertama, dari Kak Edi nanti menjelaskan kenapa bisa kami memilih topik first aid ini, latar belakangnya apa. Terus nanti ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin dari teman-teman juga akan menjelaskan dari narasumber penyembuhan secara psikologis, terus dari juga penyembuhan secara spiritual. Nah, setelah pemaparan materi secara singkat nanti kita masuk ke sesi kedua, itu sesi tanya jawab. Teman-teman bisa bertanya sama narasumber kita ini. Jadi kita langsung saja kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Edi. Silakan Kak Edi. Ya, baik teman-teman semuanya. Jadi latar belakangnya itu kenapa kita mengambil tema first aid itu karena latar belakangnya kita mengambil dari fenomena bencana alam dan situasi kecelakaan yang pada akhir tahun-tahun ini, misalkan 1 sampai 2 tahun akhir ini yang
mungkin dikatakan itu 2 tahun akhir ini tuh banyak sekali bencana alam, lalu juga banyak sekali kecelakaan. Lalu juga kita juga melatar belakangi dari bencana alam yang berada di DKI Jakarta, khususnya yang waktu awal tahun kemarin itu kembali lagi dilanda banjir yang cukup besar yang mengakibatkan setengah persennya Jakarta itu terendam banjir air. Lalu juga latar belakang kita yang selanjutnya itu adalah mengajak kepada teman-teman semuanya mengerti dan memahami bagaimana jika teman-teman semuanya itu berada di situasi bencana alam atau situasi kecelakaan, kalian ingin menolong orang itu. Jadi bagaimana sih cara penanganannya, nanti kita bahas melalui dengan metode dan banyak sekali yang kita bahas melalui dari moderator kita saat ini, yaitu Suster Sinclair, Suster Vero ya. Lalu juga kita melatar belakangi dari minimnya pengetahuan dari masyarakat yang kita survei, yang beberapa kita survei, yaitu minimnya masyarakat itu mengetahui bahwa penanganan pertolongan pertama itu seperti apa. Nah, jadi kita mengambil topik first aid itu bagaimana itu yang melatar belakangi. Mungkin bisa dilanjutkan kembali untuk yang latar belakang lainnya. Oke, terima kasih Kak Edi. Jadi itu teman-teman sekilas tadi latar belakang kenapa kami memilih topik first aid ini, karena kita melihat situasi yang di sekitar kita khususnya Jakarta, dan juga sekarang semakin meningkatnya tingkat kecelakaan. Nah, biasanya kita juga kadang-kadang kalau ketemu orang yang kecelakaan, biasanya kita pengen mau bantu ini, tapi karena kita panik itu, jadi kita salah memberi pertolongan sehingga menjadi fatal. Nah, ini nanti Kak Edi akan menjelaskannya. Nah, langsung aja karena topik kita ini bagaimana pertama itu bagaimana penyembuhan secara fisik. Nah, ini penting juga. Kenapa kita harus tahu bagaimana penyembuhan secara fisik kalau kita memberi pertolongan pertama kepada diri kita sendiri atau keluarga kita, ada teman kita yang mengalami kecelakaan mungkin keseleo atau kecelakaan lalu lintas di jalan atau siapapun yang kita temui. Nah, mungkin Kak Edi langsung aja Kak Edi, karena Kak Edi ini dia narasumber pertama, dia yang membahas karena beliau juga banyak pengalamannya tentang bagaimana memberi pertolongan pertama kepada yang mengalami, kepada korban sebelum tenaga medis datang. Mungkin langsung Kak Edi, bagaimana memberi pertolongan pertama atau penyembuhan secara fisik. Ya, terima kasih Suster ya kan. Jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu, jika pengertian first aid itu perlu saya tegaskan bahwa pengertian first aid itu adalah bantuan atau pengobatan yang diberikan kepada korban kecelakaan atau si cedera itu sebelum ambulan atau petugas medis datang. Jadi perlu diketahui bahwa dicermati kepada teman-teman semuanya, yang dimaksud ini adalah bagaimana kita menangani si korban ini, misalkan dia luka di bagian badan, tangan, atau di kepala, bagaimana cara penanganan kita ketika dalam situasional seperti itu, kecelakaan atau bencana alam. Lalu biasanya pada korban kecelakaan kita wajib mengetahui yang namanya medical first responder, yaitu MVR, yaitu adalah pertolongan pertama kali ketika tiba di tempat kejadian. Kita harus memiliki kemampuan penanganan kasus gawat darurat yang terlatih untuk tingkat dasar. Saya akan jelaskan beberapa kewajiban yang perlu kalian ketahui, yaitu menjaga keselamatan diri, terutama kalian sendiri yang ingin mau menolong. Jangan sampai kalian itu ketika kalian menolong kondisi tidak safety, kan? Lalu juga
kedua itu adalah menjangkau korban. Dan kalian harus tahu bagaimana sih jangkauan kalian kepada korban ini, jauh, dekat, atau bagaimana. Kalau situasinya jauh tuh seperti apa hal yang harus kalian lakukan. Contohnya misalkan kalian menerima kabar dari teman kalian yang sedang melihat kecelakaan di depannya langsung. Tindakannya adalah ingin menolong tapi tidak tahu karena panik, hanya menelpon temannya, dan kalian bisa membantunya dengan melalui kalian mengirimkan pertolongan ambulans kepada tempat kejadian perkara dalam kecelakaan atau bencana itu. Lalu yang ketiga, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Jadi kalian harus mengenali bagaimana masalah yang mengancam dalam nyawanya si korban. Misalkan luka yang paling parah itu berada di yang dekat-dekat vitalnya manusia, yaitu pergelangan tangan, lalu juga ada di bagian dada dekat jantung. Itu juga mempengaruhi kalian melakukan pertolongan pertama. Jangan sampai kalian juga sendiri saat menolong si korban itu juga tidak tahu cara metodenya itu bagaimana. Lalu juga meminta bantuan, dan jangan lupa kepada teman-teman semuanya kalau misalkan kalian itu kalau misalkan mau menolong tapi kalian tidak tahu prosedurnya, bagaimana, tidak tahu bantuannya apa yang diperlukan. Kalau jika kalian tidak tahu, ya mendingan kalian meminta bantuan saja. Tetapi kalian sudah menangani dengan hal yang pertama. Lalu juga memberikan pertolongan dasar dulu ya kepada korban. Dasar itu berarti yang kemungkinan yang kalian cegah kepada si korban, yaitu melalui misalkan dia cedera pendarahan pada kepala. Nah, hal yang perlu kalian ketahui, kalian harus sigap mencari kain dan mencoba untuk menutupinya sampai peredaran darah itu jangan sampai mengalir terus. Bagaimana caranya kalian harus bisa, dan ini harus kalian ketahui juga. Lalu juga membantu pelaku pertolongan pertamanya. Jadi membantu pelaku pertolongan pertamanya itu banyak, ya kan? Jadi membantunya tuh bisa berupa sadar, ya kan? Dia sudah sadar, nah jangan langsung dicoba untuk minta langsung bangun untuk berdiri atau bagaimana ya. Ditenangkan dulu si korbannya, dan jangan diminta untuk langsung berdiri, langsung untuk jalan atau bergebian. Jadi saya menyarankan seperti itu aja, maupun kecelakaan biasa atau kecelakaan besar. Lalu juga mencatat data-data korban. Jadi kalian ketahui kalau misalkan kalian menolong orang lain yang si korban kecelakaan ini, kalian harus mencatat data korban. Siapa namanya, tinggalnya di mana, dan yang kita takutkan bahwa si korban ini kecelakaan ini nantinya tidak bisa terselamatkan nyawanya. Jadi untuk menghindari itu ya alangkah baiknya kalau misalkan dia sudah sadar sedikit, ya agak siuman, itu bisa ditanya datanya. Kalau enggak, kita mencari mana bukti yang bisa kita dapatkan datanya. Lalu berkomunikasi dengan petugas yang terlibat di lapangan. Jadi kalian harus berkomunikasi nih, ya kan? Komunikasi ini adalah alat yang paling utama di dalam kita menangani pertolongan pertama, yaitu kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, hal yang kita tolong pada saat kita melakukan pertolongan pertama itu akan sia-sia semuanya, akan menjadi hasil yang gagal, yaitu merugikan si korban. Contohnya
kita mencoba berkomunikasi kepada petugas kepolisian atau petugas ambulan dari puskesmas. Kalau kita tidak menjalin telepon komunikasi dengan baik kepada petugas yang kita laporkan, semua yang kita tolong tidak akan berjalan dengan baik juga, karena semuanya akan jadi sia-sia dan yang merugikan adalah si korbannya. Mungkin akan lebih parah lukanya, juga mungkin jika lukanya besar, nyawanya tidak bisa tertolong. Lalu yang selanjutnya adalah perlunya kita siap menjadi orang yang menolong penderita pada bagian transportasi. Kita nggak mungkin ya, pasti kita sendiri kan melihat kondisi. Kalau kita menolong, kita mau lihat kondisi ada apa aja transportasi yang kita bisa kita pakai. Contohnya mungkin ada di depan kita ada kecelakaan tabrakan antara motor dengan mobil yang mengakibatkan korbannya itu pengendara motor yang luka parah di sekujur tubuhnya. Nah, kita perlu penanganan medis. Nah, ini kita lakukan secara pertolongan pertama di dalam lapangan ini, dan pertolongan pertama kita adalah mencoba untuk menyiapkan alat transportasi kepada si korban ini agar bisa ke rumah sakit. Gitu. Lalu juga pada saat kita melakukan pertolongan pertama, banyak sekali yang bisa kita bantu selain dalam kecelakaan atau bencana alam. Contohnya pada saat bencana alam mungkin kalian sering mendapatkan masalah di bagian mungkin atau pada masyarakat atau korban bencana atau kecelakaan itu mendapatkan luka di bagian tangan, misalkan contohnya tangannya terkilir, ya kan, nah, ataupun juga kakinya kan terkilir juga. Nah, itu cara penanganannya juga harus ada dari kalian juga. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan pembalut, ya kan, pembalut itu berfungsi untuk membalut. Nah, sebenarnya kita sudah membuat videonya. Bagaimana cara penanganannya nanti bisa di-share lagi kepada teman-teman untuk melihat videonya. Lalu kita juga harus tahu bagaimana cara kita membalut. Nah, membalut itu nggak bisa sekedar hanya menggulung seperti biasa aja, tidak, juga itu perlu tekniknya. Mungkin bagian kecilnya seperti itu, suster, yang dari first aid. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak Edit. Jadi begitu teman-teman, tadi Kak Edit menjelaskan bahwa orang yang bisa melakukan pertolongan pertama itu sebenarnya kita semua. Jadi pelakunya itu kita semua. Kita bisa melakukan, tapi hanya kalau yang kita tolong itu mengalami kecelakaan yang parah dan kita itu perlu hati-hati. Jangan sampai fatal kalau kita salah memberi pertolongan. Nah, ini kita harus tahu tekniknya. Nah, kalau teman-teman nanti ingin menjadi relawan atau ingin memberi pertolongan mungkin untuk diri sendiri atau untuk keluarga atau teman, nanti mungkin coba ditanya-tanya sama Kak Edi. Untuk sesi tanya jawab nanti aja setelah kita selesai untuk sharing dulu materinya. Nah, kita langsung saja ke narasumber kedua, yaitu Kak Tasya. Kak Tasya ini sharingkan kepada kita kenapa kita perlu ada penyembuhan secara psikologis. Nah, kepada Kak Tasya, silakan Kak Tasya. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas dari sisi konselingnya. Kenapa saya
Sebelumnya tadi saya minta maaf dulu karena ada kendala teknis di sebelumnya, jadi mulainya agak terlambat. Di sini saya akan membahas dari sisi konselingnya, di mana kelompok kami memilih teori, yaitu teori behavioral, di mana dalam teori ini kenapa kita memilih teori behavioral, karena di sini kita membahas atau ingin melihat bagaimana bentuk adaptasi atau perilaku yang tampak dari korban atau konseli yang terkena bencana tersebut. Tujuan dari konseling behavioral ini dari kelompok kami itu untuk membantu menciptakan kondisi dan lingkungan belajar supaya korban atau konseli mampu belajar dan merubah perilakunya dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Pasti dalam yang namanya korban bencana atau korban kecelakaan pasti pernah mengalami yang namanya trauma, kecemasan atau takut dalam menghadapi situasi yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Jadi di sini kelompok kami ingin membantu bagaimana caranya supaya korban tersebut bisa beradaptasi atau bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang pernah mereka alami sehingga membuat mereka trauma gitu. Jadinya mereka bisa mulai turun frekuensi kecemasan, trauma atau ketakutannya sehingga mulai terbiasa dalam menghadapi hal tersebut. Dan juga ada beberapa teknik yang saya masukkan di mungkin kalau yang belum nonton videonya di YouTube ada dari kelompok kami. Itu di situ saya juga menjelaskan dari sisi teknik behavioralnya sendiri. Saya memakai teknik flooding dan juga teknik reflecting atau teknik flooding atau relaksasi. Di mana dari teknik flooding tersebut saya sebagai konselor ingin memberitahu bahwa kita bisa membantu si korban atau konseli tersebut dengan cara untuk membuat suatu kegiatan di mana dalam kegiatan konseling kelompok tersebut korban konseli diajak untuk bermain sebuah peran, di mana sebuah peran tersebut situasinya sudah kita setting sesuai dengan apa yang pernah mereka alami, perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran yang pernah mereka alami, dari mulai kecemasan, ketakutan maupun trauma yang pernah mereka alami. Jadi dari topik-topiknya tersendiri juga sebelum bermain peran di dalam konseling kelompok tersebut, kita meminta untuk salah satu anggotanya atau pemimpin dari anggota kelompok tersebut untuk mengambil mengambil tema yang sudah konselor sediakan supaya dalam topik tersebut itu terdapat beberapa kayak topik bencana ataupun topik-topik tema kayak kecelakaan gitu, namun dalam situasi tersebut sudah menyiapkan seperti kayak situasi ada trauma, ketakutan dan juga kecemasan yang sudah dibuat gitu. Jadi sehingga dalam setiap sesinya kita mau mereka mengikuti kegiatan tersebut dalam bermain peran tersebut agar korban atau konseli tersebut mulai terbiasa dan bisa mengurangi rasa trauma, cemas dan juga rasa ketakutan mereka dari apa yang pernah mereka alami gitu. Yang kedua ada juga yang namanya teknik relaksasi, di mana dalam teknik tersebut bisa digunakan pada saat sebelum memulai kegiatan konseling kelompok tersebut ataupun sesudah mengakhiri konseling kelompok, karena teknik ini awalnya saya akan mengajak semua konseli untuk memikirkan apa kecemasan, ketakutan ataupun trauma yang pernah mereka alami, dan dalam teknik
ini saya akan mengajak para konseli untuk berkegiatan seperti memulai dengan ice breaking terlebih dahulu, agar ice breaking yang dibuat juga di mana dalam ice breaking ini tidak bertujuan untuk mengubah mindset mereka atau fokus mereka yang tadinya mereka memikirkan tentang trauma, tentang ketakutan atau tentang kecemasan mereka, menjadi mereka jadi fokus terhadap hal-hal yang lebih menyenangkan atau menghilangkan dari fokus awal yang sebelumnya mereka untuk kecemasan, ketakutan, ataupun trauma yang mereka alami. Jadi dalam ice breaking tersebut, kita mau membuat suasana yang lebih menyenangkan agar mengubah fokus dan mindset mereka ke hal yang lebih positif, sehingga mereka lebih merasa tenang, nyaman, dan juga merasa kayak rileks secara batin dan psikisnya mereka. Itu aja yang saya ingin sharingkan. Kembali lagi ke moderator. Baik, kata saya terima kasih. Nah, itu teman-teman. Biasanya kalau kita mengalami kecelakaan, kalau itu sudah membuat kita luka dan itu luka bisa sembuh, tapi perasaan kita atau mindsetnya kita atau pikiran kita masih trauma. Jadi ketika kita melihat kecelakaan lagi kita langsung takut gitu. Nah itu perlunya kenapa kita perlu penyembuhan secara psikologis. Nanti kalau teman-teman sudah punya pengalaman pernah mengalami kecelakaan terus merasa takut, nanti bisa ditanya langsung sama narasumbernya, sama Kak Tasya. Nah sekarang kita mencoba kenapa juga ada perlu penyembuhan secara spiritual. Apa sih gunanya, kenapa kita perlu, dan bagaimana caranya untuk penyembuhan spiritual. Nah, kepada Suster Tilde, kami persilakan. Suster masih ke mute. Mungkin saya akan udah. Saya akan menjelaskan mengenai penyembuhan spiritual. Sebenarnya apa sih spiritual itu? Nah, spiritual itu hubungan kita dengan yang transenden, yang ilahi. Itu di mana kita mengalami kecemasan, terus ketakutan. Pasti kita selalu meminta pertolongan pada yang lebih kuasa atau maha kuasa. Nah, tapi dalam penyembuhan spiritual ini, kita juga membutuhkan cara atau langkah agar kita bisa berjumpa dengan yang transenden itu, yaitu Tuhan. Nah, tentu untuk berhubungan dengan Tuhan kita memerlukan waktu. Kita memerlukan waktu dan juga tempat yang hening, di mana itu membantu kita proses kita untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, itu adalah waktu yang hening. Nah, kenapa kita perlu berhubungan dengan Tuhan? Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan sendiri, tentu jiwa kita, tentu spirit kita itu haus akan yang maha kuasa, di mana ketakberdayaan kita itu membantu kita untuk mencari yang lebih tinggi yang bisa memberi pertolongan untuk kita. Nah, cara yang sederhana yang saya dapat bagikan kepada teman-teman yaitu dengan cara bermeditasi. Nah, langkah ini sederhana, namun membutuhkan konsentrasi dari kita atau dari orang-orang yang mengalami trauma itu sendiri. Nah, yang pertama, jika teman-teman di rumah atau di tempat manapun boleh melakukan meditasi, asalkan tempat kalian itu jauh dari keramaian. Kenapa? Karena keheningan itu membantu kita untuk lebih konsentrasi. Nah, setelah kalian menemukan tempat yang tenang, kalian boleh mengambil sikap duduk, boleh di lantai ataupun di kursi, asalkan kedua telapak tangan kita
tetap terbuka. Dan juga posisi badan kita harus tegak. Kenapa harus tegak? Karena postur tubuh yang tegak itu lebih mudah untuk kita berkonsentrasi. Jadi kita nggak terganggu dengan misalnya rasa sakit atau kesemutan yang kita rasakan saat itu. Lalu kita menutup atau pejamkan mata sebentar sambil tetap tangan dibuka. Lalu kita memohon doa boleh dari kepercayaan kita masing-masing. Lalu di situ setelah kita mulai hening dan tenang, konsentrasi kita mulai terpusat pada apa yang kita rasakan, misalnya trauma atau rasa takut atau sesuatu yang mengerikan, kita memusatkan perhatian kita pada poin itu. Lalu kita menarik napas. Kita menarik napas pelan-pelan, lalu kita hembuskan. Kita ulangi beberapa kali. Nah, ketika kita menarik napas, di saat itu kita mengingat segala kecemasan kita, segala luka-luka kita atau kekhawatiran kita. Nah, di saat kalian menghembuskan nafas atau mengeluarkan nafas, nah di situ kalian itu bersamaan mengeluarkan emosi-emosi negatif seperti terasa takut, terasa trauma. Nah, itu kalian lakukan selama beberapa kali. Misalnya kali ini kalian masih belum berhasil karena mungkin kurang konsentrasi atau ada terganggu, kalian bisa lakukan di hari lain dan lakukan itu sampai kalian merasa tenang dan benar-benar kalian bebas dari rasa takut atau kecemasan yang mengerikan atau yang berlebihan. Dan itu harus dicoba berulang-ulang dan kalian nggak boleh cepat putus asa kalau misalkan mengalami hal seperti itu. Dan latihan ini bukan saja untuk kita, dan kalau misalkan kalian udah tahu caranya, kalian bisa membantu orang-orang di sekitar kalian, misalnya keluarga atau saudara-saudara atau siapa saja di tempat kalian atau di mana saja yang kalian jumpai, atau misalkan kalian menjadi sukarelawan di tempat-tempat yang mengalami trauma, yang mengalami bencana alam seperti ini. Itu saja sih sharing dari saya. Mungkin ada yang bertanya, bisa dikasih kesempatan untuk mereka. Oke, baik. Terima kasih, Sir Tilde. Jadi begitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, kenapa kita perlu berbagi tentang first aid ini, pertolongan pertama, karena pertolongan pertama ini juga sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Karena pertolongan yang kita berikan juga itu perilaku yang sangat mulia yang bisa kita berikan. Karena dengan membantu atau menolong orang yang dalam yang membutuhkan pertolongan atau yang mengalami kecelakaan, itu sama halnya kita telah menyelamatkan nyawa orang tersebut. Nah, di sini kenapa kita ada 3 poin tadi, yaitu penyembuhan secara fisik, penyembuhan secara spiritual, dan penyembuhan secara fisik, penyembuhan secara psikologis, dan penyembuhan secara spiritual. Kenapa ini poin 3 ini sangat penting? Karena apa? Ketika kita mengalami kecelakaan atau orang lain yang mengalami kecelakaan, biasanya kita ada luka, dan ini yang perlu kita obati. Nah, ketika kita mengobati luka ini, pasti ada bekasnya. Bekasnya apa? Trauma, kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Nah, ini mengganggu perilaku kita setiap hari atau berhubungan dengan psikologis kita. Nah, karena ini mengganggu, bagaimana caranya untuk kita sembuh, supaya ketika kita melihat orang yang mengalami kecelakaan, kita tidak takut lagi. Atau ketika kita melihat darah atau apa, kita tidak perlu trauma gitu. Nah, itu kenapa perlu penyembuhan secara psikologis. Nah, ketiga, kenapa juga perlu penyembuhan secara spiritual, supaya kita itu penyembuhan fisik, terus penyembuhan psikologis bisa total sembuh, dan kita menjadi pribadi yang normal lagi. Itu kita perlu
ketenangan. Jadi untuk sampai ke penyembuhan psikologis ini kita harus juga menyeimbangkan dengan penyembuhan spiritual. Nah, itu kita butuh ketenangan, keheningan gitu. Kita melatih diri kita supaya mindsetnya kita atau pikiran kita itu tidak ketakutan lagi. Jadi kita mencoba pasrah kepada Allah. Nah, cara-caranya tadi sudah dijelaskan oleh Suster Tide. Jadi sekarang teman-teman kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada 3 narasumber, dipersilahkan. Lauren nanya, Lauren mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Sharing pengalaman ya. Ya, boleh mau sharing pengalamannya. Bebas ya teman-teman, kita bebas. Ini diskusi bersama. Atau pernah melihat ada teman yang mengalami kecelakaan atau trauma atau bagaimana gitu. Bisa di-sharingkan. Ya, selamat sore. Di sini saya mau bertanya. Ya. Ya, Yudis. Ya, pertama saya mau bertanya tentang pertolongan pertama mengenai fisik. Nah, untuk pertolongan pertama mengenai fisik itu dilakukan secara spontan atau secara langsung atau tiba-tiba gitu kan. Nah, pada saat kita berada di lokasi misalnya contohnya gunung gitu. Nah, kan di gunung ini misalnya kita hanya berempat dan kita banyak yang tidak mengerti atau sedikit mengerti saja tentang yang namanya pertolongan pertama. Itu bagaimana penjelasannya biar kita bisa melaksanakan pertolongan pertama pada ilmu yang terbatas atau ilmu yang kita punyai secara terbatas. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Yudis. Mungkin langsung Edit dijawab, Dik. Ya, jadi begini ya. Pertanyaannya cukup bagus sekali ya. Pada saat kondisi ketika kita di gunung ya, hal-hal yang mungkin kita sudah kita latih ya kan. Itu mungkin tanpa disadari mungkin itu kadang-kadang kita bingung ingin berbuat apa. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu adalah kita harus mengetahui namanya manajemen resiko kita terhadap kita lapangan. Saat sebelum kita mendaki, kita harus tahu manajemen resiko kita. Kita harus membuat bagaimana resiko-resiko kita ketika kita berada di nanti di jalan menuju ke gunung, itu nanti turun juga menuju ke gunung, itu kita harus tahu. Yang kedua, cara penanganannya seperti apa kalau kita berada di gunung, kalau kita terjadi hal-hal ini. Yang pertama adalah kita tidak boleh panik. Kedua adalah perlunya kita juga mengikuti kursus-kursus yang sudah disediakan atau sudah diselenggarakan oleh beberapa badan-badan pemerintahan seperti PMI, lalu juga dari tim BPBD, BNPB, lalu juga dari tim SAR nasional. Nah, itu semua itu juga bahkan juga dari komunitas-komunitas relawan pun juga bahkan juga mengadakan kursus itu. Fungsinya mengadakan kursus itu agar kita juga mengetahui, kita dapat memahami apa aja yang kita perlukan ketika kita berada di lapangan, kita dalam kondisi berada di gunung, bagaimana hal kita ini. Yang ketiga, mungkin kalau misalkan kita berada di gunung, peralatan kita juga harus lebih lengkap dan lebih sigap. Yang terutama yaitu adalah kita lebih mengutamakan yang namanya keselamatan dulu terhadap nyawa. Nyawa itu lebih penting daripada yang lainnya.
Karena kenapa? Dalam kondisi mungkin si korban ini jatuh terguling-guling dari atas sampai bawah kira-kira 450 meter, ya kan? Lumayan jauh ya 450 meter itu kan ya. Nah itu apa yang perlu kita lakukan yaitu adalah kita melihat si korban dulu. Kondisinya bagaimana? Apakah tangannya atau dadanya atau bagaimana bagian tubuhnya ada yang tertusuk apa tidak dengan benda-benda yang berada di sekelilingnya di hutan tersebut. Contohnya ranting-ranting kan kita tidak tahu ranting-ranting berada di hutan dan apa batang-batang pohonan yang di hutan itu uh, tajam atau tidak tajam. Nah itu kita perlu tahu, kita perlu tahu melihat itu karena kita melihat dari si korban itu juga. Korban itu mengalami kecelakaan di bagian mana dulu. Hal yang pertama adalah kita kita menolong dengan secara apa adanya. Apa adanya itu ya kita punya kemampuan yang telah kita latih. Misalkan hal-hal dasar dalam pertolongan pertama dalam misalkan contohnya pendarahan, ya kan si korban ini terguling-guling mengalami pendarahan. Karena kita lakukan dengan alat yang seadanya, kita punya pisau dan kita punya baju yang kita pakai. Nah, mau nggak mau baju yang kita pakai kita harus korbankan untuk si korban. Tujuannya adalah untuk menekan pendarahan yang pada si korban ini. Nah, itu aja mungkin kalau menurut saya dan mungkin kalau emang kalian tidak sendiri mungkin bisa dengan temannya mungkin saling bisa membantu kepada temannya dan si korban ini untuk cepat-cepat dibawa langsung ke turun gunung. Jadi seperti itu sih mungkin penjelasan dari saya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana Yudis? Ya, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Cukup pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke. Oke, makasih Yudi. Dari teman-teman lain mungkin ada pertanyaan? Iya. Atau mau sharing atau pernah mengalami hal seperti itu atau temennya ada yang seperti itu, kalian menanganinya kayak gimana? Mungkin boleh share. Iya, boleh. Bagi pengalaman juga boleh. Atau teman-teman punya pengalaman di kegiatan pramuka atau bagaimana? Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman lain, boleh nggak kalau saya bertanya sama Kak Edith? Ya, silakan Suster. Nah, Kak Edith, ini saya lihat dan juga tadi dari latar belakangnya kita mengambil tema First Aid ini, saya lihat bahwa Kak Edith selalu terlibat di Pramuka dan juga Basarnas. Nah, di kegiatan Basarnas atau kegiatan Pramuka yang Kak Edith alami, apakah memang pernah ada pengalaman atau menemukan korban yang mengalami itu benar-benar fatal itu? Atau pernah memberi pertolongan tapi akhirnya menjadi fatal karena salah teknik? Ya, terima kasih Suster ya kan. Jadi selama saya bekerja di Basarnas ataupun juga saya menggeluti di hobi saya di Pramuka, pernah saya melihat beberapa dari teman-teman saya itu melakukan hal-hal yang mungkin sedikit tapi membuat fatal si korban. Jadi yang membuat fatal itu adalah kita salah langkah penanganannya. Yang seharusnya penanganan kita itu sesuai dengan tadi yang saya jelaskan yaitu adalah medical first responder atau MVR. Itu kita harus tahu tuh MVR itu medical first responder itu apa yang perlu kita harus lakukan gitu kan. Jadi ketika kita dalam penanganan gawat darurat itu
dalam kita menangani si korban, jadi kita perlu tahu, ya kan, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara kita membuat si korban ini agar juga tetap tenang dalam kondisi sadar ataupun juga kondisi tidak sadar dan mengalami luka parah dan kita bisa menyelamatkan nyawanya. Itu. Terus juga di Basarnas pengalaman yang paling saya sih belum pernah mengalami pengalaman fatal sih ya. Cuman saya melihat langsung beberapa dari teman-teman saya yang pernah hampir fatal, yaitu adalah ada waktu itu kejadiannya itu waktu saya melihat video seorang tim SAR dari provinsi mana ya, saya lupa. Pokoknya itu yang waktu berita viral itu yang bocah itu apa namanya menghilang di Bukit Gunung Piramid, Bukit Piramid itu ya itu dalam kita menangani kasus seperti ini kita harus perlu tahu nih medan-medannya dulu nih ya kan. Medan itu berarti lokasinya dulu ya kan. Kita harus tahu lokasinya dulu. Lokasi ini seperti apa yang kita akan kita hadapi nih. Situasinya bagaimana? Ada hewan apa aja yang hidup di sana. Nah, ketika kita mencari si korban itu ada hal-hal yang mungkin diceritakan dalam bagian internal dari tim SAR itu bahwa pernah hampir ada tim SAR yang kepleset itu terguling karena udah saking semangatnya mungkin dalam penanganan udah kelihatan korbannya, akhirnya yang mengakibatkan tim SAR-nya juga jatuh terus terkena sama beberapa pohon yang di sekitarnya ya mengalami luka ringan dan beberapa juga ada yang juga mengalami luka berat karena juga terjatuh juga ikut terjatuh karena pada situasi itu juga kaget leset juga ternyata tanahnya itu tanah bergerak gitu walaupun dia di gunung itu jadi bukan tanahnya jenis tanahnya itu bukan jenis agak keras jadi ya tanahnya sangat gambut sekali jadi ya mengakibatkan gampangnya longsor. Ya, itu perlu kita ketahui pada teman-teman semuanya kalau misalkan kita dalam bencana alam, kita ingin menolong, kita harus tahu nih medan-medannya ya kan. Medan itu berarti lokasinya. Kita harus mengerti dulu nih jenis tanahnya, ininya, segala macam. Kita harus tahu nih tantangan apa yang perlu nanti kita hadapin ketika kita saat menolong ya kan. Ketika nanti kita juga menggotong korban, bagaimana teknik kita dalam menggotong korban. Apa sistemnya dua dua empat atau dua satu empat itu juga ada materinya juga dalam penolongan si korban ini. Jadi agar kita juga kondisi kita juga tidak capek atau kelelahan dalam kita menolong juga kita juga bisa sampai kepada tempat titik yang kita nanti kita akan menaruh si korban ini yang waktu dulu tuh berita viral yang salah satu bocah umur 12 atau 14 tahun itu yang tersesat di Bukit Piramid. Nah kebetulan Bukit Piramid itu para TNI melakukan latihan prajuritnya. Ya seperti itu sih mungkin suster yang bisa saya ceritakan mungkin pengalaman-pengalaman. Oke, terima kasih, Edit. Jadi yang penting tidak perlu cemas ya, dan juga harus siap mental itu untuk menghadapi medan yang dimana tempat tujuannya kita. Mungkin dari teman-teman masih ada? Kak, mungkin ada Kak pertanyaan Kak?
Kayaknya nggak ada deh, mereka udah paham kayaknya. Udah ya? Udah tidak ada lagi pertanyaan? Atau tanya tentang penyembuhan secara psikologis itu? Atau teman-teman punya trauma gitu? Bisa sharing juga, bisa. Kak Tasya, nah Tasya malah live. Baik teman-teman, mungkin kalau Tasya udah ini keluar ya? Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini juga Tasya sudah keluar ini. Saya mau tanya sama Tasya sebenarnya. Tapi dia sudah keluar. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan atau sharing kita pada sore hari ini kita akhiri, cukup sampai di sini. Jadi pertama-tama kami dari kelompok First Aid, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Jika nanti suatu waktu ada ada yang perlu kalian tanya atau ingin tahu, nanti bisa menghubungi Kak Edi, Kak Tasya, dan juga Suster Tilde. Tergantung kebutuhan atau pertanyaan teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis sehingga kita tidak on time karena teman-teman banyak kesulitan. Awalnya kita pakai Zoom, banyak teman-teman yang kesulitan masuk, kesulitan join, akhirnya kita beralih ke Google Meet. Ya, syukur kepada Allah kita bisa berdiskusi dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi sekali lagi saya mengucapkan dan teman-teman juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang bisa berpartisipasi, meluangkan waktunya dan juga kesediaannya untuk ikut dengan kami dalam diskusi First Aid pada sore hari ini. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman karena kami telah merepotkan teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jadi teman-teman bisa live kalau sudah tidak ada yang mau ditanya lagi. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih untuk Faisal, Lauren, Rizky, dan Vincentius Arka. Oke, God bless you all. Terima kasih buat semuanya. Oke, terima kasih Rizky. Arka, terima kasih Yudis. Udah, mereka udah live semua. Nah, sudah.